Perkenalkan, nama saya Kadek Desi Aryani, NIM 190111098. Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan konsep sistem informasi global. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana tidak dapat dipisahkan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bisnis yang dimana saat ini bisa dengan mudah untuk menjalankan bisnis skala global. Diskusi serta komunikasi bisa dilakukan dengan lebih mudah serta lebih murah dengan menggunakan email atau internet. Juga sistem informasi dapat digunakan untuk memantau jaringan bisnis yang telah menyebar ke luar negeri, dan juga bisa memantau kinerja perusahaan dengan lebih mudah dengan mengolah informasi kemudian menghasilkan output yang bisa digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan serta bagi pihak pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan. Dahulu sekitar tahun 1980-an sampai pada tahun 1990-an, perusahaan multinasional sedang gencar-gencarnya mengembangkan sistem informasi global atau SIG mereka, walaupun masih perlu untuk disempurnakan kembali. Maka dari itu, pada tahun 2000-an, banyak perusahaan multinasional yang memperbaiki sistem informasi global sehingga mampu untuk mengintegrasi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabang menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Pada dasarnya, sistem informasi global dan geografi merupakan alat bantu yang erat kaitannya dengan sistem pemetaan dan analisis peristiwa yang ada di muka bumi. Sehingga teknologi ini menggabungkan pengolahan berbasis database serta analisis statistik dengan menggunakan visualisasi yang khas, sehingga dapat memudahkan penggunanya dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Data yang diolah oleh SIG merupakan data yang ditinjau dari geografis. Data ini merupakan lokasi yang memiliki titik koordinat tertentu sebagai tinjauannya. Pemanfaatan SIG banyak diterapkan dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, SIG menjadi sebuah sistem yang memungkinkan sebuah perusahaan menyelaraskan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk serta cabangnya yang tersebar di berbagai belahan dunia. Pengertian sistem informasi global. Sistem informasi global adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang melintasi batas-batas negara di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, pelaksanaan operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya, bahkan yang dimana perusahaan cabangnya telah tersebar di berbagai negara lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu strategi penerapan sistem informasi global. Berikut ini adalah macam-macam strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam menerapkan sistem informasi global. Strategi yang pertama yaitu strategi multinasional. Strategi ini merupakan desentralisasi yang dimana perusahaan-perusahaan cabang diizinkan untuk mengembangkan produk serta memasarkan secara mandiri di wilayah operasi tersebut. Yang kedua, strategi dunia global. Dalam strategi ini bisa dibilang kebalikan dari strategi multinasional, yang dimana menerapkan sentralisasi. Strategi ini membatasi kendali dari perusahaan cabang oleh perusahaan induknya, sehingga produk-produknya dibuat di perusahaan induk yang kemudian dikirim kepada perusahaan-perusahaan cabang. Aliran produk dan informasi bergerak satu arah dari perusahaan induk ke perusahaan cabang. Baik, strategi yang ketiga, strategi internasional. Dalam strategi ini berpanduan strategi antara strategi multinasional yang menerapkan kendali desentralisasi serta strategi dunia global yang menerapkan kendali sentralisasi. Nah, dalam penerapan ini, manajemen di perusahaan induk yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memasuki pasar dunia menetapkan standarisasi produk yang menunjukkan cabang-cabang untuk menyelesaikan produk, proses, dan strategi ke arah operasi masing-masing dengan berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan manajemen perusahaan induk. Baik, selanjutnya yang keempat, strategi antar negara. Strategi ini di mana perusahaan induk dan perusahaan cabang bekerjasama dalam penyusunan strategi,
pengoperasionalannya, serta juga mengkoordinasikan logistik dalam penetapan sasaran produk yang tepat. Strategi ini hampir sama dengan strategi internasional, tetapi dengan lebih meningkatnya lagi peran perusahaan cabang untuk keluasan dalam penerapan strategi untuk menerapkan ke daerah operasional masing-masing dengan tetap mengikuti standar yang ditetapkan dalam skala internasional oleh perusahaan induk. Maka strategi ini harus memastikan bahwa rencana basis data perusahaan harus digunakan oleh cabang yang tersebar di seluruh dunia. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Dalam mengembangkan sistem informasi global, tentunya hal ini jauh lebih sulit dibandingkan hanya dalam ruang lingkup lokal. Selain karena cakupan negara yang luas, pengembangan sistem informasi global di suatu negara bisa berbeda-beda. Tantangannya dengan negara lainnya ataupun tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan sistem informasi global yaitu yang pertama, kendala budaya. Perusahaan multinasional dalam menawarkan produk atau jasanya bisa terjadi adanya benturan budaya di daerah operasionalnya, dan ini merupakan masalah yang besar yang bisa menjadi penghambat bagi para perusahaan dalam memasarkan produknya. Kendala ini merupakan hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Kendala ini apabila tidak dapat diatasi oleh para perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap pemasaran dari produknya yang hanya dapat dilakukan dalam wilayah tertentu sehingga tidak dapat memasarkan produk secara luas, serta juga mengakibatkan perusahaan multinasional tersebut tidak bisa berinteraksi serta bekerja sama dengan perusahaan lokal di wilayah tersebut, sehingga akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan tersebut yang bisa mengurangi fungsi dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang kedua, kendala politik. Kendala-kendala politik biasanya muncul akibat adanya kebijakan-kebijakan yang akan menghambat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar lokal, seperti misalnya pemerintah menghambat pembelian atau impor perangkat keras, pemerintah membatasi pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Yang ketiga, kendala geoeconomics. Kendala ini sering ditemui oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam memasarkan produknya karena berhubungan langsung dengan perekonomian yang terbatas di wilayah operasional di sebuah negara, seperti misalnya ketidaksamaan mata uang di setiap negara yang menjadi masalah apabila suatu nilai mata uang di negara operasional lebih tinggi dibanding negara asal yang dapat berpengaruh pada pengeluaran dana dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Beberapa manajemen anak perusahaan juga sering merasa bahwa anak perusahaan bisa tetap beroperasi tanpa adanya bantuan serta arahan pusat. Mereka menganggap bahwa anak perusahaan tetap mampu berdiri sendiri tanpa intervensi dari perusahaan induk. Hal ini bisa menjadi masalah karena hal ini menyebabkan anak perusahaan berjalan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah diterapkan oleh manajemen pusat dan menjadi pemicu konflik.